kejadian kerusakan. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita akan masuk. Oke. Dalam aktivitas ini diharapkan teman-teman bisa memahaminya, memahami yang kita sebut dengan preventive expenditure dan damage cost avoided. Ya, jadi aktivitas yang terjadi akibat pengurangan kerusakan, ya, berapa biayanya yang kita timbulkan. Ini mungkin memang agak sedikit membingungkan ya apabila kita belum coba melihat sebuah benang merah dari aktivitasnya. Ya, kira-kira nanti seperti apa yang ingin kita assess sebagai salah satu proksi pendekatan untuk nilai sumber daya alam. Ya, oke. Di sini kita lihat ABM sendiri memang pendekatan ini hanya review kemarin ya, beberapa pertemuan kemarin. ABM sendiri, ABM itu sebenarnya ada dua sih yang biasa dikenal ya, ABM yang ini, ABM yang Everything Behavior Method atau analisis biaya manfaat ya. Jadi nanti teman-teman hati-hati kalau kita bicara tentang ABM, mungkin banyak yang menyampaikan ABM itu analisis biaya manfaat gitu ya. Sehingga ketika kita bilang ABM di sini, harapannya teman-teman masih masuk dulu ke dalam pemikiran Everything Behavior. Ya, basicnya adalah memang untuk pengurangan kerusakan, ya, dampak negatif yang terjadi akibat adanya degradasi lingkungan. Degradasi lingkungan itu kurang lebih seperti kita mendapatkan sebuah pengurangan kualitas, ya, degradasi kalimatnya, terdegrade, gitu ya, berkurang. Ya, yang berkurang adalah jasa atau layanan dari sumber daya alam, khususnya dari lingkungan. Kenapa? Karena memang ada aktivitas-aktivitas yang terjadi di sana. Nah, sekarang kita melihat bahwa dengan adanya replacement cost yang kemarin atau preventive expenditure saat ini, ya sekarang yang kita akan pelajari, dan damage cost avoided, kita akan bisa melakukan pendekatan terhadap, ya, sebenarnya selama ini lingkungan memberikan layanan kepada kita. Oke. Ya, metode ini digunakan ya berbasiskan biaya, ya, membeli barang tertentu, ya, untuk misalnya mendapatkan penilaian kualitas, ya, pendekatan penilaian kualitas terhadap lingkungan. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya coba next dulu teman-teman semua. Oke, ya, asumsinya memang kita selaku manusia itu mengenali atau dapat mengidentifikasi. Kalimatnya seperti itu. Kita harus mampu mengidentifikasi apa yang kita sebut dengan kerusakannya, sehingga ketika kita tahu dampaknya, maka kita mampu mencegahnya, ya, atau kita mampu untuk mengurangi dampaknya. Oke, ya, preventive expenditure kurang lebih adalah aktivitas kita melakukan pencegahan terhadap kejadian kerusakan. Ya, contoh misalnya dampak negatif dari penepisan ozon, orang membeli topi sunscreen, ya, untuk mencegah kerusakan kepada dirinya atau kesehatannya, sehingga kita bisa tahu bahwa aktivitas ozon yang selama ini, ya, memberikan layanan untuk menutup, ya, bumi ini atau melindungi bumi ini dari sinar UV misalnya, itu kita bisa dekati dari berapa sih kira-kira kita membeli sunscreen atau topi, ya, yang mampu menahan, minimum menyaring laju sinar UV yang bisa membahayakan kulit kita atau diri kita, yaitu merupakan sebuah aktivitas damage cost avoided, ya, atau preventive expenditure-nya. Oke. Nah, ABM sendiri memang beberapa kata kunci yang penting, ya, di sini adalah kita memang betul-betul harus mempunyai pemahaman, pengetahuan, ya, dan kesadaran terhadap
kualitas lingkungan yang terjadi. Jadi kalau kita belum bisa mengidentifikasi kualitas lingkungan apa yang memang kita ingin hitung, atau layanan dari lingkungan, dari sumber daya alam apa yang kita akan lakukan penilaian, maka ini cukup sulit untuk kita menggunakan analisis behavior method ini atau everything behavior method ini, ya. Sehingga dalam konteks kita melakukan ABM, mungkin tidak bisa semua orang ya melakukan aktivitas ini karena aktivitas ini perlu didukung oleh informasi atau pengetahuan terhadap layanan sumber daya alam, ya. Dan kira-kira layanan sumber daya, selain kita mengetahui layanan sumber daya alamnya, kita juga mengetahui berapa kerusakannya atau berapa degradasinya yang terjadi, ya. Ketika dengan situasi itu baru kita bisa melakukan penilaian, oke? Ya, kira-kira seperti itu. Saya bisa cepat saja di sini karena mungkin ada beberapa yang sudah kita bahas, ya. Di sini kata kuncinya sudah diberikan bold gitu ya, bahwa ABM sendiri ya everything behavior methods ini mengestimasi kalimatnya. Ya, masih ada kadar kesalahan, masih ada kadar ketidaktepatan, masih ada kadar mungkin perlu penyesuaian, tapi ini adalah salah satu pendekatan yang bisa kita gunakan. Ya. Estimasi nilai jasa lingkungan, kalimatnya jasa lingkungan berdasarkan biaya pencegahan kerusakannya. Ya, jadi aktivitas untuk mencegah kerusakan. Ya, oke. Memang nilai tersebut diharapkan ya dapat menggambarkan ya setidaknya mendekati lah ya sama ya setidaknya harus sama dengan nilai yang dibayarkan oleh individu. Jadi selama ini alam itu menyediakan berapa, kurang lebih kita memperhitungkannya dari perspektif manusia dalam menyediakan layanan yang sama. Tentu dengan teknologi atau tentu dengan aktivitas-aktivitas yang selama ini sudah dijalankan. Kita masuk ke pembahasan damage cost avoided. Damage cost avoided sendiri adalah memang nilai ya, atau biaya yang dihasilkan akibat hilangnya jasa lingkungan, baik stok maupun flow. Jadi jasa lingkungan ini bisa bersifat barang atau bisa bersifat sebuah benda, ya, bisa merupakan sebuah layanan atau flow tadi, ya, services, ya. Jadi itu di sini kita melihat pendekatan ini menggunakan nilai properti yang dilindungi sebagai sebuah ukuran dari manfaat. Jadi kita melihat bahwa damage cost avoided ini kita mendekatinya dari berapa kerusakan yang bisa kita hindari, ya, dari aktivitas yang kita lakukan. Ya, nanti kita bisa lihat contohnya, ya. Contoh di sini, ya. Jika lahan basah melindungi properti di sekitarnya dari banjir, oke, maka pemanfaatan atau manfaat dari perlindungan banjir tersebut bisa kita estimasi melalui nilai kerugian yang dialami oleh pemilik properti apabila memang terjadi banjir. Contoh, Jakarta, ya, kalau misalnya terjadi banjir, maka kerugian yang ditimbulkan akibat banjir itu bisa kita lakukan atau kita bisa acu sebagai sebuah nilai bagaimana, ya, bagaimana selama ini alam menyediakan manfaat untuk kita. Karena kalau itu tidak tersedia layanan manfaat, maka kerusakan yang timbul akan sebesar sekian. Ya. Jadi avoided-nya itu, yang dihindarinya itu sebesar apa? Ya, kalimatnya seperti itu. Sehingga ketika kita bicara bahwa, Pak, berapa layanan dari alam untuk ya pencegahan banjir di Jakarta? Yuk kita lihat ya dari berapa kerugian yang timbul dari Jakarta apabila dia terjadi banjir. Ya, logikanya begitu. Oke. Karena apabila ini terjadi, maka kerusakannya setara dengan nilai sekian miliar rupiah. Itu adalah sekian miliar rupiah itu adalah nilai yang selama ini bisa kita proksikan sebagai hal yang timbul, ya, layanan yang selama ini disiapkan oleh alam, ya, dalam rangka kita mendapatkan manfaat tersebut. Ya, damage cost avoided menyediakan pendekatan yang relatif mudah untuk menentukan nilai dari jasa perlindungan alam. Ya, jadi kalau case-nya teman-teman
Pak, berapa sih sekarang bicaranya Danau Toba misalnya untuk penyediaan air bagi masyarakat, ya misalnya. Itu kita bisa lihat apakah dia ada yang dilindungi dari aktivitas penyediaan airnya, misalnya. Oh, kalau dari penyediaan airnya, ya ada kerusakan terhadap apa enggak? Oh, enggak ada, Pak. Oh, berarti enggak bisa. Ya, kalau kita bisa lihatnya, apa yang bisa selama ini jasa yang perlindungan alam. Perlindungan alam berupa apa? Berupa misalnya, oke, longsor. Nah, ya, penahan laju apa tuh namanya run off air, run off tanah, ya itu bisa ya karena selama ini pohon-pohon bambu yang ada di sekitar sungai misalnya, ya di pinggir-pinggir sungai kan banyak pohon-pohon bambu itu bisa mencegah tanah longsornya karena dia mengikat, ya akar-akarnya mengikat tanah ya sehingga ketika tanahnya terkena air tidak lagi menjadi sebuah permasalahan karena dia diikat. Selama ini kita nggak pernah ukur, nggak pernah hitung sehingga kita nggak tahu ini pohon bambu tempatnya ular, tempatnya jin, udah kita potong aja. Nah, ketika dipotong pohonnya hilang, layanannya hilang, ya sehingga ketika air datang longsor, ya tanah terjadi kelongsor sehingga yang rumah-rumah di pinggir sungai hanyut. Nah, ini merupakan sebuah pemahaman dari kita bagaimana kita betul-betul bisa mengidentifikasi di awal mengenai nilai dari layanan dari sumber daya alam yang tersedia baru, kita bisa lihat hitung nilai. Damage cost avoided bisa kita ketahui ketika kita betul-betul memahami alur ekologi dari sebuah layanan sumber daya alam. Kalau kita belum bisa memahami, maka akan cukup sulit. Nah, tapi kalau kita sudah paham, maka kita bisa berikan penjelasan. Ya. Tahapannya yang pertama nomor 1 ya teman-teman semua ini perlu diingat ya bahwa ketika kita ingin melakukan perhitungan damage cost avoided, maka kita harus mengenali terlebih dahulu layanan sumber daya alam ya. Dan kita menaksir ya teman-teman sangat paham lah ya taksiran itu bisa lebih bisa kurang tapi itu adalah merupakan sesuatu hal yang memang harus kita lakukan ya. Menaksir area proteksi yang akan atau yang selama ini tersedia atau yang selama ini dilindunginya atau yang bahkan kalau misal kejadian akan terjadinya kerusakan maka diestimasi atau ditaksir area proteksi yang akan berubah ya. Nah, ini ya merupakan sebuah basic knowledge untuk teman-teman ya sehingga mungkin di teman-teman STAN sangat kuat matematika dan IPA-nya waktu dulu SMA ya. Nah ini bisa menjadi sebuah dasar yang baik sehingga ketika kita baca lagi materi-materi itu bagaimana interaksi alam dengan manusia, bagaimana layanan yang selama ini disediakan oleh alam, maka kita akan lebih cepat ya memahami dan belajar tentang jasa lingkungan ini ya. Oke. Next, yang kedua adalah ini sebenarnya ilmu teman-teman banget ya. Mengenali infrastruktur, properti dan populasi yang akan terdampak atau yang selama ini dilindungi oleh alamnya. Ya. Sehingga teman-teman saya rasa di sini harusnya memang udah jagonya. Betul ya? Teman-teman kan sudah dapat penilaian properti 1, penilaian properti 2 kalau nggak salah, betul? Halo? Sudah dapat belum? Bisa-bisa gitu Pak. Gimana? Dapat tapi bisa-bisa gitu Pak. Oh, baru 1. Baru penilaian properti 1 ya. Oke. Ya, jadi di sini ada semacam kombinasi atau pemanfaatan pengetahuan kalian di mata kuliah yang lain ya. Di sini teman-teman bisa menggunakan analisis tersebut ya untuk minimum mengenali infrastrukturnya. Jadi kalau kita lihat Jakarta banjir ya atau Jakarta bisa terkena banjir. Berapa lahan Jakarta yang akan terkena banjir? Jakarta bisa terkena banjir kalau ya hujan deras di Bogor dan
luas areanya sekitar sekian hektar, berada di daerah Jakarta Barat. Oke, lokasinya di mana yang banjir? Oke, Jakarta yang banjir di Jakarta Barat ada di misalnya daerah Kedoya, Meruya gitu ya, daerah sekitar Kali Pesanggerahan gitu. Nah di situ misalnya kita lihat propertinya apa, ya infrastruktur yang tersedia di sana apa saja dan berapa banyak manusia yang beraktivitas di sana. Nah itu bisa kita identifikasi, ya kita kenali. Ya setelah itu baru kita estimasi biaya kerusakan dengan menggunakan informasi dari nilai aset yang memang beresiko terkena atau memang yang memang saat existingnya sudah kena gitu ya. Nah dari informasi tersebut baru kita bisa lakukan pendekatan atau perhitungan ya. Tapi sebelum itu saya akan coba cek ya, menampilkan video mengenai damage cost avoided dari aktivitas yang terjadi. Sorry, ini suaranya kayaknya nggak keluar ya. Sebentar saya stop share dulu. Sorry. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke. Gang Arus Cawang, Jakarta Timur rusak. Kamis siang warga mulai membersihkan lumpur yang sepekan lebih menutupi rumah mereka. Banjir luapan Ciliwung tidak hanya memaksa warga mengungsi. Rumah yang ditinggal mengungsi ikut rusak akibat banjir. Di Gang Arus, Kelurahan Cawang, Jakarta Timur, setidaknya 100 rumah warga rusak akibat banjir. Sebagian besar rumah di wilayah RW 2 bahkan rusak parah. Kamis siang banjir di sekitar Gang Arus telah surut, namun banjir menyisakan lumpur tebal di jalanan sehingga menutup akses ke pemukiman warga. Tumpukan lumpur yang cukup tebal, hal ini menjadi salah satu penyebab warga di pengungsian sulit kembali ke rumah. Meski demikian, sejumlah warga sengaja pulang ke rumah masing-masing untuk membersihkan lumpur. Aduh. Tapi ini tetap milih pulang ke rumah meskipun masih ada lumpur di rumah? Kan di rumah mama, rumah saya mah di depan situ, masih kerendam lumpur. RT 10, RT 11, dan RT 12 di Gang Arus merupakan kawasan rawan banjir. Di 3 RT ini terdapat lebih dari 300 kepala keluarga atau 800 jiwa dan sebagian besar masih bertahan di pengungsian. Nova Yulhendri melaporkan untuk NET. Oke, baik. Apa yang bisa kalian tangkap dari video tadi? Mungkin ada yang mau berpendapat, saya persilakan. Saya coba berpendapat, Pak. Silakan. Itu tadi kan apa ya? Terjadi banjir ya, Pak. Terjadi banjir yang mengakibatkan ya tentunya masyarakat itu akan merasa susah, gitu. Akan merasa susah. Maksudnya akan mengeluarkan apa ya? Biaya ya yang bisa dibilang biaya tadi itu karena terjadinya banjir sehingga apa namanya? Estimasi dari nilainya yang kita dapatkan itu dari kerugian yang dihasilkan dari banjir tersebut, di mana membersihkan lumpur-lumpur tadi, terus membangun ulang barangkali ada yang rubuh apa gimana seperti itu, Pak. Namun seharusnya itu diestimasi ketika sebelum terjadi gitu, dan dampaknya kita rasain ketika udah terjadi seperti ini gitu. Terima kasih, Pak. Baik, makasih penjelasannya ya Fikri. Ada lain yang mau berkomentar, silakan. Ada lagi yang mau berkomentar? Saya persilakan teman-teman. Sebelum saya play dulu di video yang kedua, cukup ya, saya pindah dulu ke video yang berikutnya. Mudah-mudahan terlihat.
A mangrove, coral reef, or marsh, for example, will help reduce damage from storms, flooding, and storm surge, offered entirely for free from nature, so it's hard to find out how much value it has. In the last video, we looked at finding something that people could pay for, finding out if they would pay for it, and then using that as a lower estimate for willingness to pay. Because if they are willing to pay, they would have to feel they are getting at least that much value from it. In the absence of the mangrove, there would be additional damage caused to people's property and businesses. With the avoided cost method, we look at how much money is or would be spent repairing or replacing property between a situation with and a situation without the environmental service. The difference is an estimate of the amount of value the service provides to people. With the replacement cost method, it was possible for the replacement to be so expensive that people wouldn't be willing to pay for it. And we needed to take care to make sure the services provided were equal and there was willingness to pay. Here, while it's also not measuring consumer surplus, if the estimate is accurate, it is directly measuring the costs between the different scenarios and should give a very good estimate of the value of the service. So for example, estimating the extra damage in the absence of a coral reef on an island. First, we need to understand the frequency of storms and the magnitude of storms, so wave height with and without the coral reef, so we can get a feel for the reef's effect. We need to find the stability of the shorelines, the geology of the area, and the presence of vegetation or mangroves, and whatever other natural protection the area has. Then we need to identify how vulnerable people's property and businesses are. So it has to do with how far from shore they are, their elevation, find where people are and are not protected by coral reefs, then estimate property values, both the value of the land to measure erosion and the value of structures. And we should include the potential lost revenue from having to close a business. Anyways, the idea is we model all the factors that affect property damage from storms and try to calculate the relative protection offered by reefs of differing dimensions, how that affects property damage. That difference in property damage is our estimate of the value given by reefs for this service. This is the goal of the avoided damages cost method. Another example is with pest control. Some researchers looked at the Brazilian free-tailed bat, also called the Mexican free-tailed bat, also called the Estonian bridge bat. I guess the bat was just everywhere, and then people named it after wherever they came from. They looked at the effects the bat might have on cotton harvests, because they eat the cotton bollworm that eats the cotton. The bats eat the moth who don't eat the cotton, but it prevents them from laying eggs and birthing larvae that do. In the absence of the bats, the farmers would harvest less crops. They estimated the benefits for one season in the Winter Garden region in Texas. Working from studies done on bats and their diet, they estimated that the bats ate about 10 to 20 moths a night. Accounting for the number of moths that were male and don't lay eggs, and the number of moths that would otherwise have used other plants as a nursery, and the number of moths that would have otherwise left the area, they estimate that the bats eat about 1.5 female moths that would have otherwise used the crop as a nursery. Given the survival estimates for the larvae, this means approximately preventing 5 larvae from damaging the crop per night per bat. 5 larvae will destroy upwards 10 bolls of cotton in their lifetime in mid-June. By August though, the lint production and damage is much less. The price of cotton per boll in 2001 was 0.2 cents. So each bat prevents about 2 cents of damage per night in mid-June, and close to zero come August. They used a conservative estimate of 1.5 million bats over the Winter Garden region. Here is the estimated cumulative benefits, and these are the estimated benefits if they use the historic low and high populations for bollworm. The benefits are less here because there's less moths to eat, and the bats are mostly eating other stuff. Here's the estimated benefits with that reference level, given whether the farmers used pesticides or not. The bats offer between 2 and 29% of avoided damages to the value of the crop, depending how bad the infestation is. In the next video, we're going to look at estimating the recreational value of an ecosystem service. Oke, baik. Makasih. Saya sedikit menambahkan dulu ya. Dalam konteks kita melihat ini ya, bahwa ternyata perlindungan yang disiapkan oleh alam itu bukan hanya ya bersifat direct kepada manusia. Ya, ternyata tadi ada yang konteksnya kita melihat bahwa seekor kelelawar itu mereka memakan, quote-unquote, memakan kupu-kupu gitu ya, sehingga menimbulkan benefit untuk manusia dalam rangka mereka menciptakan sebuah cotton ya, kapas gitu ya, kapas dari pertaniannya. Ketika hewan ini nggak ada, maka damage yang terjadi adalah kupu-kupunya semakin banyak, larvanya semakin banyak, uletnya semakin banyak. Ya, uletnya makin banyak, maka dia produktivitasnya turun. Nah, produktivitasnya turun dihitung. Satu kelelawar itu mampu memakan berapa belas tadi ya, dan menyisakan tinggal 1,5. Nah, itu setara dengan menyelamatkan ya, kalimatnya menyelamatkan ya kurang lebih 10 bucket, misalnya 10 bucket
kapas, 10 bucket kapas itu setara dengan 2 sen US dollar. Nah, ini adalah sebuah damage cost avoided yang selama ini disiapkan oleh alam. Ya, sama seperti tadi ketika kita bicara tanaman mangrove, gitu ya, habitat mangrove yang ada di pinggir laut atau habitat terumbu karang yang dapat menyebabkan misalnya dia mencegah terjadinya kerusakan terhadap rumah yang ada di sekitar pesisir itu menjadi lebih rendah. Kalau nggak ada mereka, rusaknya akan lebih cepat atau bahkan bisa lebih hilang. Sama dengan video banjir tadi, ya. Ketika kita lihat ada lumpur di banjir, ada air, ya, propertinya rusak. Nah, itu karena memang layanan dari alamnya sudah tidak tersedia, teman-teman semua. Jadi, ketika kita bicara bisa membandingkan antara daerah yang kondisinya baik dan kondisinya rusak dengan tadi tentunya curah hujan yang sama, ya, kelerengan yang sama, oke, ketinggian yang sama misalnya, itu bisa menjadi sebuah baseline condition compare to activity kerusakan yang memang terjadi di sana. Ya, ini adalah konsep damage cost yang avoided. Akibat adanya sumber daya alam, cost yang bisa kita avoided-kan, ya, biaya kerusakan yang bisa kita saving atau avoided, kita bisa hindari, ya, kurang lebih sekian. Nah, boleh based on activity, based on kerusakan yang sebetulnya terjadi boleh, atau yang tadi Fikri bilang, penilaian ini harusnya dilakukan sebelum terjadinya kerusakan. Ya, tapi kadang-kadang kita sulit membayangkan gitu. Kecuali kita punya satu set penelitian yang bisa mensimulasikan terjadinya kerusakan, ya. Dan sekarang menurut saya sangat banyak orang-orang, ya, yang bisa melakukan tersebut. Teman-teman dari planologi atau perencana wilayah perkotaan, ya, itu mereka sangat bisa membantu kita untuk memfeeding informasi mengenai simulasi banjir yang terjadi untuk daerah Jakarta misalnya. Gitu, ya. Oke, sampai sini mau tanya dulu nggak? Karena ini esensi dari damage cost nih menurut saya di 3 slide awal ini. Silakan. Delilah, kamu orang mana, Delilah? Makassar, Pak. Oh, Makassar ya Di Manggala, Pak. Manggala, oke. Sebentar. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh, Mangga. Oke, silakan. Kan tadi dijelaskan tentang damage cost avoided. Nah, itu contohnya banjir. Nah, kalau misalkan kita mau nilai itu, kita cuma mempertimbangkan kerusakan hanya untuk satu kali, atau misalnya kan itu banjir biasanya terjadi selama musim hujan ya, Pak. Jadi ada kemungkinan itu banjirnya akan terjadi secara berkelanjutan. Nah, itu dalam damage cost avoided ini cuma sekali diperhitungkan atau diperhitungkan secara berkelanjutan gitu, Pak? Makasih, Pak. Baik, makasih. Ya, yang pertama adalah mengenai konsep perhitungannya, ya. Jadi kita melihat bahwa banjir itu merupakan sebuah akibat yang disebabkan oleh hilangnya layanan sumber daya alam. Oke, selama sumber daya alamnya ini tidak ada, maka kita bisa memperhitungkan, ya, selama sumber daya alamnya ini tidak ada, maka kita bisa memperhitungkan terjadinya kerusakan yang timbul di sana. Ya, apabila tadi kamu tanya berapa kali Pak, apakah itu berulang, kita hitung dan lain sebagainya. Tentu dalam sebuah perhitungan ada batasan. Ya, kita bisa menggunakan termin tahunan. Oke, jadi dalam 1 tahun, ya, berapa damage yang sebenarnya timbul. Kalau kamu ceritanya kan tadi udah banjir ya. Berarti berapa kerusakan yang timbul akibat banjir yang dialami selama kurun waktu 1 tahun itu. Oke? Nah, kurun waktu 1 tahun itu kerusakannya berapa? Ya, bukan hanya dari propertinya ya. Kalau tadi kita lihat dari videonya CSF ini bukan hanya dari propertinya ternyata. Sampai kepada penilaian berapa kerugian manusia tidak bisa beraktivitas di sana. Artinya kalau daerah Manggala itu sebelah mana ya? Delilah, di Makassar. Di
Di Perumnas Antang, Pak. Oh, di Antang. Iya. Oh, di Antang. Oke. Ya, jadi Antang sih nggak begitu banjir ya? Ada Banjir sih, beberapa. Pak. Ya, beberapa. Oke. Ya. Jadi misalnya sorry, ya di Antang lah, di daerah Antang, ya, banjir. Nih kita pelajari dulu case-nya Delilah nih. Antang itu daerahnya ya namanya Makassar memang nggak terlalu tinggi ya, tapi kita bisa lihat layanan sumber daya alam mana yang bisa memprovide daerah tangkapan air di sekitar daerah yang lebih tinggi di daerah Makassar. Misalnya di mana nih? Contoh di Malino misalnya, ya, atau ya kan cukup tinggi tuh ya. Nah, di Malino itu kita lihat apakah sekarang situasinya tutupan lahannya itu masih bagus, masih baik, masih banyak pohon besar, pohon keras. Kalau enggak, berarti bisa jadi air yang jatuh ke daerah Malino, Makassar dan sekitarnya itu bisa langsung cepat sampai ke daerah yang lebih rendah. Oke? Maka pertanyaan kita adalah berarti layanan sumber daya alam untuk memproteksi jumlah air yang jatuh ke dalam tanah itu sudah tidak ada, sehingga daerah Antang itu menjadi banjir. Oke, nah daerah banjirnya ini berapa kerugiannya Pak? Kita bisa hitung dalam kurun waktu 1 tahun berapa kali banjir. Dalam setiap kali banjir berapa properti yang rusak. Dalam setiap kali banjir berapa aktivitas ekonomi yang tidak bisa berjalan di sana. Ya, itu aja tuh 2 aktivitasnya, stok dan flow-nya. Flow-nya itu activity ekonomi. Kalau stoknya adalah berapa barang yang rusak. Karena kalau misalnya tidak ada banjir, apakah TV tiba-tiba bisa rusak? Bisa, Pak. Tapi ketika ada banjir, lebih sering dia rusak. Kan gitu ya kejadiannya, ya nggak? Pintu rumah, ketika ada banjir, ketika nggak ada banjir, bisa nggak dia rusak, Delilah? Iya, Pak, bisa, Pak. Bisa. Tapi ketika lebih sering terjadi banjir, kira-kira pintunya lebih sering rusak atau enggak? Lebih sering, Pak. Nah, jadi ada gap nggak? Ada tambahan biaya nggak di situ? Ada, Pak. Nah, ya, jadi semua propertinya dihitung, termasuk temboknya, termasuk kusennya, apa? Kusen ya bahasanya, sama ya? Kusennya, termasuk properti di dalamnya, mobil, motor, macam-macam, ya. Peralatan listrik, elektronik itu semua bisa kita perhitungkan. Ya, ketika terjadi banjir rusak atau enggak? Ketika sering terjadi banjir sering rusak atau enggak? Nah, itu semua bisa ditanya. Dan termasuk aktivitas ekonominya ya. Ketika di Antang mau keluar ke kantor bisa enggak? Ketika banjir. Bisa, Pak. Tapi pakai ada biaya untuk kita sewa perahu untuk bawa motor kita keluar rumah misal. Ya, berarti kita harus ada nambah biaya. Nah, ini harus kita capture dalam proses damage cost. Bukan avoid it, bukan. Tapi kita bisa melihat damage real cost-nya ini menjadi sebuah informasi penting bagi kita. Berarti selama ini alam itu menyediakan nilai sekian. Karena alamnya baik, maka Antang nggak jadi banjir. Antang nggak perlu, orang yang tinggal di Antang nggak perlu lagi sewa perahu untuk ngeluarin motor orang di Antang, nggak perlu lagi sering-sering ganti pintu karena rusak. Karena itu damage cost avoided yang selama ini disiapkan oleh alam. Kira-kira begitu logik berpikirnya, Delia. Baik, Pak. Makasih, Pak. Yuk, sama-sama. Makasih. Ya, saya next dulu ya. Kalau ada yang ingin tanyakan lagi, saya persilahkan. Ya, masuk ke pemikir yang kedua atau metode yang kedua adalah mengenai preventive expenditure. Ya, di sini preventif ini adalah aktivitas yang kita lakukan untuk mencegah terjadinya peningkatan kerusakan atau minimum bisa menyediakan layanan sumber daya alamnya lagi. Gitu, ya. Contoh tadi Antang kebanjiran, maka orang-orang Antang patungan. Kita tanam pohon deh di Malino. Ya, karena kita tahu bahwa daerah yang bisa membantu kita dalam mencegah terjadi banjir adalah daerah tutupan Malino agar dihijaukan. Kalau Malino hijau, Antang nggak akan banjir. Itu kira-kira. Makanya tadi di dalam video teman-teman harus mempelajari aspek geologi, hidrologi, atau klimatologi. Ya, di sini kita bukan berarti kita harus ahli di bidangnya, enggak, tapi kita bisa
mengetahui alur ekologinya. Bahwa air yang masuk ke daerah Antang, daerahnya Delila, itu dari mana? Oh, dari sungai. Sungainya sungai apa? Sungai Sadang misalnya. Misalnya gitu ya. Sungai Sadang itu kenapa dia bisa meluap airnya? Oke, airnya meluap karena hulu Sungai Sadang itu sudah botak, sudah gundul. Karena kalau terjadi hujan, semua air langsung masuk ke sungai. Nggak ada yang masuk lagi ke dalam tanah. Oke, berarti kita memahami bahwa daerah yang ada di hulu Sungai Sadang itu harus kita konservasi, harus kita tanam, harus kita perbaiki, harus kita reboisasi. Ya, harus kita lakukan tindakan mencegah terjadinya peningkatan kerusakan untuk daerah Antang. Oke, karena apa? Karena sudah hilang jasa lingkungannya saat ini, gitu. Ya, ini adalah aktivitas yang kita sebut dengan preventive expenditure, teman-teman. Berbeda ya konteks berpikirnya ya. Kalau yang tadi adalah kita melihat ya sekarang ini berapa yang rusak. Kalau yang preventif ini adalah kita mengeluarkan berapa biaya untuk membuat atau untuk menyediakan layanan yang ada di hulu sana atau yang ada di sekitarnya. Preventif ini adalah biaya yang kita keluarkan untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan. Berbeda dengan replacement. Oke? Ingat ya teman-teman, kemarin replacement itu adalah menggantikan layanan sumber daya alamnya. Kalau di sini preventif adalah biaya untuk mencegah terjadinya degradasi. Artinya ya, kita memperbaiki situasi lingkungannya. Kalau kemarin replacement cost tidak kita perbaiki. Betul nggak? Kasusnya Antang banjir, Sungai Sadang penyebabnya kita bikin bendungan. Ya, kita bikin bendungan di Sungai Sadang. Sehingga itu bukan termasuk preventive expenditure. Karena itu termasuk replacement cost. Kita replace layanan sumber daya alam yang gunung untuk menyerap air atau menahan laju banjir, kita replace dengan artificial teknologi kita. Tapi kalau di sini kita lihatnya dari preventive expenditure-nya. Maka yang kita lakukan adalah kita tanam kembali hutan yang ada di daerah hulu Sungai Antang, Sungai Sadang, misalnya. Ya, misalnya seperti itu. Ini hanya misalnya. Atau daerah-daerah. Sorry, kalau ceritanya related banget sama Delila misalnya ya. Teman-teman yang lain mungkin bisa melihat kasus-kasusnya di daerah tertentu. Contoh atau saya ganti case-nya di daerah Sungai Bengawan Solo, misalnya. Iya, daerah siapa yang tinggal di sekitaran das Sungai Bengawan Solo tuh? Daerah Boyolali, Klaten, Solo, ya kira-kira itu. Misalnya salah satu karena das Bengawan Solo juga besar. Ya. Nah, kasusnya daerah hilir itu banjir. Ya, ketika Bengawan Solo meluap. Karena apa? Karena tutupan lahan di daerah das yang bagian hulu sungai itu sudah botak. Sehingga kita harus lakukan preventive activity-nya supaya ini tidak banjir lagi. Maka kita tanam. Oke? Pendekatan ini bisa dilihat sebagai sebuah proses kita untuk mensubstitusi ya terhadap proteksi lingkungan. Jadi artinya secara umum kita mengetahui bahwa kalau kita ikut melakukan penanaman, perawatan sehingga layanan tersebut tersedia dengan baik, maka berapa biayanya? Itu adalah preventive expenditure. Berarti itu bisa kita lakukan proksi. Selama ini alam melakukan aktivitas itu dengan alamiah. Betul nggak? Pohon ada yang roboh nggak sebenarnya? Ada. Tapi ada juga nggak yang tumbuh? Ada. Ada nggak yang merawat pohonnya? Nggak ada. Semuanya terjadi sesuai dengan mekanisme alam. Sehingga alam itu merecovery dirinya sendiri, menyediakan layanan untuk kita nggak pernah peduli. Kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah menganggap bahwa itu bernilai untuk kita. Kita hanya melihat bahwa oke, kalau ada pohon, ya ambil kayunya. Padahal layanan sumber dayanya bukan hanya sebatas ekstraktif activity dari kayunya. Ya. Disinilah kita melihat bahwa ternyata ya alam itu memberikan banyak sekali layanan. Dan kalau kita lihat dari perspektif teman-teman DJKN, dari perspektif teman-teman STAN, ini bisa menjadi sebuah
perhitungan terhadap kekayaan negara kita. Ya nggak? Sepakat nggak kalau itu? Karena apa? Karena nggak semua orang punya layanan yang sama. Nggak semua orang atau nggak semua negara punya layanan seperti yang terjadi di Dasolo. Nggak semua orang bisa menikmati aktivitas seperti yang terjadi di Antang dan Malino. Enggak semua. Dan itu bisa kita perdagangkan. Ya, itu menjadi sebuah properti. Dan itu bisa menjadi sebuah kekayaan. Tentu dengan mekanisme yang berbeda. Ya, dengan mekanisme tidak sama seperti mekanisme pasar untuk jual beli rumah, jual beli lahan, jual beli mobil yang nggak bisa. Ini berbeda. Ya, cara mekanismenya berbeda untuk menghasilkan nilainya. Oke? Paham ya? Oke, preventive expenditure seperti itu. Saya tekankan dulu seperti penekanan tadi ya. Seorang individu yang rasional akan menerima biaya perbaikan atau pengurangan sepanjang nilai tersebut kurang dari kerusakan yang terjadi. Benar nggak? Ya? Benar dong. Kalau kerusakan yang terjadinya lebih murah daripada biaya yang dia keluarkan untuk mencegah, maka lebih baik rusak. Ya, kayak handphone deh, contohnya. Ya nggak? Kalian, buat apa sih kalian beli screen guard? Atau apa sih bahasanya tuh? Tempered glass. Ya, di handphone nih, biasa kan kalian punya handphone terus dikasih tempered glass. Buat apa sih itu? Buat apa? Saya mau tanya ini. Siapa nih? Arif ya Barokah. Kamu punya handphone yang dikasih tempered glass nggak? Punya, Pak. Buat apa sih tempered glass itu? Untuk memproteksi layar. Layar. Kenapa harus diprotek? Karena agar tidak pecah, Pak. Nah, oke. Kalau nggak diprotek bisa pecah, bisa rusak. Ya. Berapa harga tempered glass-nya? 50.000. 50.000. Berapa kalau layarnya yang pecah? Sekitar 500.000, Pak. 500.000. Kenapa kamu mau beli tempered glass-nya? Karena biaya pencegahannya lebih murah dibanding biaya kerusakan, Pak. Iya, kurang lebih begitu. Coba kalau harga tempered glass-nya 1.500.000, mau beli nggak kamu? Tidak, Pak. Enggak. Ya, karena kerusakan terhadap tempered glass-nya, kerusakan terhadap itunya aja cuma 500.000. Logika berpikir inilah sebenarnya yang sama dengan preventive expenditure. Jadi ketika misalnya tadi berbasis perhitungan Delila, ya, dia ngitung nih di Antang banjir damage cost-nya terjadi per rumah per tahun 10 juta misalnya. Ya, kita bilang ke orang-orang di Antang, patungan yuk, kita bikin preventive expenditure, kita tanam daerah Sadang. Biayanya 50.000 per tahun per rumah. Kira-kira mau bayar nggak, Delila? Mau, Pak. Ya, kira-kira begitu. Sehingga karena dia tahu apa yang bisa gue dapat dari aktivitas nanam. Gini, diceritain nanti sama Delila. Bla 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 bla. Oke, kalau begitu saya join. Bisa jadi aliran penerimaan nggak untuk kita? Delila. Bisa, Pak. Bisa nggak? Bisa. Siapa yang seharusnya mengelola itu? Orang perorangan, pemerintah, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, Pemerintah, atau Pak. pemerintah. Kenapa harus pemerintah? Itu nanti kita bicara. Ya. Jadi kenapa ini bisa disebut, makanya masuk ke dalam komponen penilaian. Karena ini bisa saja di generating income. Benar? Ya, tapi berbeda cara skemanya, berbeda cara jualannya, berbeda cara mekanisme perdagangannya. Oke? Ya.
Di sini ada contoh penerapannya. We could estimate the cost of noise pollution from a road by observing the expenditure of individual living close the road to the road on double grazing block. Jadi ada ya sesuatu situasi di luar negeri sana, rumah yang tinggal di sekitar jalan raya, ya kita pakai double block, ya double glazing, ya sama kayak tadi, kayak handphone. Double glazing, jadi ada dua blok lahan, ya, blok tanaman, ya, untuk mencegah polusi suara. Ya, if we wish to estimate the benefit of introducing boarding on the side of the road to block out the noise, we could do so by looking the challenge double glazing by household located close. Jadi artinya kita bisa melihat berapa kira-kira ya sorry ya berapa kira-kira ya manfaat yang bisa kita terima dari double block ini ya. Kalau double block ini tidak kita sediakan, orang-orang pasti ya udah deh, daripada setiap hari berisik ya lebih baik kita bayar preventive expenditure, kita bikin double block ini. Ya. Sama kayak tadi. Daripada kita setiap tahun banjir, lebih baik kita spending uang untuk itu. Ya, mirip-mirip sama aktivitas yang selama ini dilakukan, ya, preventive expenditure untuk misalnya kenapa sih kita harus ada penanaman pohon di kawasan hulu. Nah, ini ya. Kenapa sih jalan tol, sepinggir jalan tol harus ditanam pohon-pohonan, ya ini, ya, oke, ya kenapa sih, misalnya pohon mangrove itu nggak boleh ditebang, bahkan kalau nggak ditebang, kenapa sih harus dihijaukan kembali, ya ini, ya. Ada manfaat yang hilang dan harus kita sediakan kembali, gitu ya. Contoh penerapannya ini, we could estimate the cost of noise pollution from road by observing the expenditure of individual living close to the road on the double to block out noise pollution. Jadi, kalaupun kita nggak berpikir ataupun kalaupun kita nggak mau nggak coba melakukan hal tersebut, double blocking tadi, double glazing, bisa dalam bentuk pakai kaca, ya, pakai pintu yang kaca rumah yang double karena supaya suara dari luar nggak masuk ke dalam, ya. Kita juga bisa sebenarnya melakukan aktivitas melakukan penanaman pohon, ya. Di situ kayak di jalan tol. The limitation of this method that some activity may be taken from a number of reasons, ya, not solely in order to mitigate the externality. Bisa jadi bukan hanya karena peruntukannya untuk suara, ya, bisa jadi juga aktivitasnya ya double glazing tadi, double kaca tadi itu untuk misalnya mencegah terjadinya pencurian dan atau panas, ya, suhu panas kan gitu ya sekarang bisa jadi, ya. Tapi ya bisa kita ambil lah, ya. Bisa kita ambil sampel itu, ya. Ada error sedikit nggak apa-apa. Tapi bisa kita notifikasi dan kita bisa state di situ, ya. Nah, di sini ya, for example, individual may interest in double glazing to reduce energy bills, ya, karena ketika dia double glazing lebih dingin rumahnya, ya, sinar mataharinya nggak terlalu banyak masuk, atau misalnya itu tadi untuk sisi keamanan, ya, bisa jadi, atau bisa jadi memang more attractive to potential buyer. Jadi kalau beberapa orang memang seleranya double glazing, misalnya. Ya. Nah, ini adalah case-case yang bisa kita buat, ya, dalam bentuk preventive expenditure, menyediakan, ya, jasa lingkungan yang memang menyediakan jasa lingkungan yang memang tersedia saat ini, ya, di alam, namun kurang, atau kita ingin menyediakannya lagi, gitu ya. Atau kita bisa preventif dalam bentuk artificial seperti ini, ya. Contoh lain adalah biaya pembuatan terasering untuk mencegah erosi di daerah berlereng atau dataran tinggi.
Ya, ini adalah sebuah aktivitas yang kita lakukan untuk tadi ya menyediakan layanan pencegahan terhadap kerusakan tanah longsor. Karena dengan terasering, air akan perlahan jatuh ke tanah dan ada potensi energi potensial yang lebih kecil dibandingkan kalau dia lerengannya tinggi, tidak ada terasering-nya. Airnya langsung meluncur masuk ke sungai. Ya, kalau dibikin terasering kan dia airnya jatuhnya perlahan ya. Oke. Jadi energi potensialnya juga kecil. Dapat dikatakan bahwa nilai ekonomi suatu lingkungan adalah sekurang-kurangnya sama dengan biaya yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerusakan. Nah, dengan perspektif preventive expenditure ini, kita melihat sekurang-kurangnya aktivitas yang kita lakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan itu sebenarnya sama dengan manfaat yang kita akan terima. Minimum ya. Walaupun tadi kalau kita bicara pada perspektif tempered glass handphone, nilai manfaat yang kita terima jauh lebih besar daripada kita mengeluarkan uang untuk beli tempered glass-nya. Ya. Tapi daripada kita nggak punya sama sekali nilainya, maka kita bisa mendekati pendekatannya dengan preventive expenditure. Oke, ini contoh preventive expenditure bisa kita lihat ya sama-sama. Saya play dulu. Akibat kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia, luasan hutan di dunia makin berkurang. Ya, padahal hutan memiliki peran penting bagi keseimbangan alam dan kehidupan manusia. Dan berikut ini adalah 5 fungsi utama hutan. Hutan punya fungsi penting bagi keseimbangan alam, dan hutan Indonesia merupakan paru-paru dunia. Sayangnya, kebakaran yang melanda tanah air 3 bulan terakhir makin memperparah kerusakan hutan yang terjadi. Hutan, selain menghasilkan beragam komoditas, juga memiliki fungsi utama lainnya. Fungsi pertama, hutan adalah penyimpan air. Air dari hujan dan kelembapan udara disimpan oleh akar tanaman. Air yang disimpan di tanah ini sekaligus melembabkan tanah. Fungsi kedua adalah menahan erosi dan longsor. Akar pohon berfungsi mengikat butiran-butiran air. Air hujan dapat diserap daun dan disimpan di akar agar tidak langsung hilang terbawa aliran. Namun jika tanaman telah banyak ditebang dan digantikan, maka tanah menjadi kering. Tanah seperti ini rawan longsor jika hujan turun. Air hujan pun akhirnya tidak ada yang menyerap. Fungsi ketiga, hutan menyuburkan tanah. Daun dan ranting pohon yang gugur jatuh ke tanah, membusuk dan akhirnya menjadi kompos atau pupuk tanah. Kompos inilah yang berguna menyuburkan tanah. Fungsi keempat, hutan sebagai sumber plasma nutfah atau keanekaragaman hayati di bumi. Dari serangga hingga satwa yang menduduki posisi atas rantai makanan seperti singa dan harimau, dari lumut, rumput, hingga pepohonan. Serta fungsi kelima, mengurangi polusi udara. Gas karbon dioksida dan karbon monoksida yang dikeluarkan nafas manusia, industri serta kendaraan bermotor diserap tanaman untuk kebutuhan fotosintesis. Sementara saat malam hari, hasil fotosintesis berupa oksigen akan dilepaskan ke alam. Oke, satu lagi ya.
Saya mau tanya, dari 2 video itu, apa yang bisa kalian tarik kesimpulan? Silakan, siapa yang mau berkomentar? Silakan. Dari 2 video tadi, ya, yang satu tentang fungsi-fungsi dari hutan, dan yang kedua adalah tadi aktivitas pengerukan sungai di Kali Blencong di daerah Jakarta. Apa benang merah yang bisa kita ambil, tarik, dan kaitkan dengan mata kuliah, dengan materi preventive expenditure ini? Silakan. Mangga, ada yang mau berkomentar? Vincent? Izin Pak, mungkin yang saya tangkap dari sini itu lebih ke arah nilai hutan sebagai preventif akan ini Pak, bencana yang selanjutnya mungkin bisa lebih merugikan daripada biaya pembangunan atau reboisasi hutan itu sendiri Pak. Secara singkatnya mungkin itu yang saya tangkap. Oke, makasih Vincent. Ya. Sedikit lagi, ya. Sedikit lagi. Kurang lebih udah masuk ke konteks bagaimana hutan memberikan fungsi terhadap kita, ya. Tinggal bagaimana kita melihat apa sih ada aktivitas pengerukan ini hubungannya apa, ya, dengan selama ini hutan sebenarnya memberikan layanan untuk kita. Saya minta mungkin siapa nih, ya, terpaksa saya harus tunjuk. Yuda Idham Prayogo Barus. Wah, keren. Selamat siang. Iya, Pak. Ya, gimana Yuda? Apa tanggapannya? Mungkin yang video yang pertama tadi ya, Pak, yang fungsi hutan itu menjelaskan bagaimana hutan itu sebenarnya perannya banyak sekali. Salah satunya kalau kita kaitkan dengan preventive expenditure tadi kan disebutkan bahwa peran hutan itu mencegah efek domino dari degradasi lingkungan. Jadi tadi dijelaskan bahwa tadi mulai dari air hujan yang kalau misalkan banyak pohon itu kan bisa diserap dari daun kemudian dialirkan ke tanah. Nah itu bisa jadi mencegah tanah longsor, kemudian juga karena fungsinya sebagai penyimpan air, dia juga bisa mencegah terjadinya kekeringan. Itu mungkin, Pak. Baik, makasih ya. Jadi memang banyak fungsi dari hutan, ya. Terakhir nih saya minta satu lagi yang coba kaitkan dengan video yang kedua ya tentang pengerukan Kali Blencong. Ini apa hubungannya sih? Gitu ya. Ada nggak nih? Siapa yang mau berkomentar atau saya tunjuk lagi nih satu lagi? Karena kayaknya perempuan ya. Perempuan. Nah, ini kayaknya perempuan nih dari namanya. Anissa Sekar. Nah, kayaknya perempuan ya. Halo, Anissa. Iya, Pak. Nah, selamat pagi. Siang. Siang, Pak. Mohon bisa coba diberikan argumentasi apa kira-kira maksud dari video 1 dan kedua yang menggambarkan aktivitas preventive expenditure dari kita. Mangga. Kan tadi kan hutan itu kan memiliki banyak manfaat juga ya, Pak. Ya. Penyerapan air untuk mencegah banjir dan segala macam. Nah, pengerukan kali itu kan tujuannya itu salah satunya itu kan untuk biar kalinya tuh nggak dangkal. Terus kan kalau kalinya dangkal itu kan otomatis kalau ada aliran air yang deras itu kan menyebabkan banjir ya, Pak. Ya. Nah, jadi hubungannya itu Ya, sedikit lagi. Betul, sedikit lagi.
Oh ya. Sehingga pengerukan ini kita sebut sebagai untuk mencegah banjir itu, Pak. Ya, mencegah banjir terjadi lebih mencegah banjir lebih parah. Lebih parah. Ya. Jadi preventive expenditure-nya dari aktivitas yang di video ini adalah merupakan sebuah langkah yang kita gunakan untuk mencegah banjir menjadi lebih parah. Seharusnya preventifnya adalah, seharusnya pengerukan ini tidak perlu terjadi apabila ya hutan yang ada di daerah hulu, yang tadi tuh yang dia cerita di video sebelahnya, hutannya itu dalam kondisi baik. Karena apa? Karena tanah-tanah yang kita keruk di sungai itu nggak akan muncul kalau hutan yang ada di hulunya itu dalam situasi yang terjaga. Karena hutan yang terjaga akan menahan laju air dan menahan tanah ketika hujan tidak terbawa ke sungai. Ya. Karena hutannya rusak, maka airnya nyampe, tanahnya juga sampai. Tanahnya berkumpul di muara sungai, airnya meluap ke dataran yang lain. Nah, ini ya. Sehingga aktivitas ini, ya dua video ini bisa kita sampaikan bahwa mereka mempunyai keterkaitan dalam konteks bagaimana kita melihat preventive expenditure yang dikeluarkan oleh manusia untuk mencegah kejadian bencana banjir yang lebih parah, oke, dengan menggunakan teknologi berupa pengerukan. Ya. Masalahnya selesai nggak? Inti masalahnya belum. Inti masalahnya adalah tutupan hutan di kawasan hulunya Cibotak. Ya. Preventif ya terjadi ya hanya untuk mencegah banjir lebih parah, tapi bukan menghilangkan banjirnya. Ya. Nah, ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, ya. Nah, di sini saya coba lihat ada sebuah video, tolong dikaitkan ya. Saya udah kasih clue nih di video sebelumnya, tapi video ini saya minta teman-teman tanggapi ya terkait dengan apa yang terjadi dalam situasinya. Mangga, saya persilakan. Saat ini di belakang saya sedang ada pembangunan dari Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Dan nanti bila selesai akan mengurangi air yang masuk ke dalam Sungai Ciliwung sebesar 12%. Aliran sungai ini memanjang sekitar 109,7 dari hulu Gunung Pangrango melintasi puncak Ciawi, Bogor, Depok, dan Jakarta. Dan kedua bendungan ini diharapkan mengurangi kecepatan air yang semula 9 jam menjadi 13 jam. Musim penghujan telah tiba nih, seharusnya air hujan itu adalah berkah untuk kita semua. Tetapi sebagian masyarakat khawatir akan datangnya air hujan. Sebagian wilayah di DKI Jakarta rentan sama banjir. Saat ini pengendalian debit hulu Sungai Ciliwung terus dilakukan. Salah satunya pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi yang berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ide pembangunan dari bendungan ini sudah ada dari tahun 2005 dan mulai tercetus di akhir tahun 2013, direalisasikan pada akhir tahun 2016, lalu ditargetkan selesai pada bulan Juni 2019 mendatang. Nampaknya akan terasa sulit
karena faktor permasalahan proyek ini adalah pembebasan lahan. Ada 6 desa yang terkena imbasnya dari 2 bendungan ini. Sebetulnya kalau pembebasan lahan itu tidak spot-spot ya, misalnya satu blok di luas gang, itu mungkin tidak terlalu masalah ya. Cuman yang jadi masalah adalah lahan yang sudah dibebaskan itu spot-spot itu, titik-titik. Nah, lahan di bulan Maret, April 2019, kami juga sudah komunikasi, sudah konsultasi dengan kepala BPN-nya. Mudah-mudahan bisa diselesaikan sehingga nanti 2019 kita bisa ngebut untuk fisiknya ya. Kita insya Allah kita akan ngebut di 2019. Kedua bendungan ini dibangun dengan biaya APBN. Untuk bendungan Cimahi menghabiskan dana sebesar 1,219 triliun rupiah. Sedangkan bendungan Sukamahi menghabiskan dana sebesar 839 miliar rupiah. Bendungan Ciawi mengurangi debit air hingga 30,6%, sedangkan bendungan Sukamahi 23,9%. Sehingga air yang mengalir dari Bogor sampai ke pintu air Manggarai dapat berkurang hingga 11,5%. Oke, baik. Makasih. Silahkan ada yang mau berkomentar tentang video ini. Pertanyaan pemancingnya adalah, ini masuk ke preventive expenditure, damage cost avoided, dan atau ini masuknya ke replacement cost. Mangga. Saya mau berkomentar, Pak. Silakan, Hilal. Mungkin kalau menurut saya itu lebih ke preventif ya, Pak. Soalnya itu untuk menanggulangi, untuk mencegah banjir yang lebih parah karena debit air yang meningkat ke Sungai Ciliwung gitu loh, Pak. Jadi pembangunan bendungan itu supaya debit air di Kali Ciliwung itu tidak terlalu banyak gitu loh, Pak. Terus tidak terlalu cepat juga. Jadi itu dapat dianggap sebagai upaya pencegahan untuk banjir yang akan datang seperti itu, Pak. Baik, makasih ya. Ini masuk ke preventive expenditure ya. Jadi pemerintah kita mengeluarkan ratusan miliar, bahkan 1,2 triliun untuk itu. Ya, oke, makasih Hilal. Yang lain silakan. Siapa lagi yang mau berkomentar? Ada lagi? Ubaidillah mungkin ada mau komentar? Bet? Kurang lebih sama seperti Hilal sih, Pak. Karena ini kan tujuan dari bendungan itu kan awalnya kan berapa itu 1.200 debit air per itu menjadi 900 kan Pak, otomatis debit air yang menuju ke Kali Ciliwung akan lebih kecil sih Pak. Jadi kan usahanya itu termasuk preventif Pak. Sama seperti Hilal sih Pak kurang lebihnya. Baik, makasih ya. Oke, saya langsung simpulkan dulu ya. Jadi memang benang merah antara replacement, antara damage cost avoided dan preventive expenditure ini sangat tipis sekali perbedaan-perbedaannya ya. Jadi teman-teman hati-hati, walaupun semuanya dalam konteks averting behavior method ya. Walaupun semua dalam konteks averting behavior method, tapi kita perlu melihat di beberapa sisi ternyata aktivitas ini bisa kita golongkan ya, saya sebut seperti itu dalam pendekatan metode yang berbeda. Metode pembuatan bangunan ini, bangunan bendungan itu termasuk dalam bentuk replacement cost untuk alam. Ya, mereplace dia, fungsinya di replace. Aktivitinya preventif ya, tapi dia lebih berat, lebih apa? Lebih cocok kita sebut sebagai aktivitas untuk mereplace fungsi alam berupa penahan laju banjir atau penahan laju air. Ya. Oke. Nah, di dalam konteks ini, kenapa dia nggak bisa juga kita sebut sebagai ya sebagai bentuk damage cost avoided? Karena kita berbasis pendekatannya bukan dari
properti apa yang diselamatkan. Ya, ini dulu saya kasih benang merah. Properti apa yang diselamatkan. Karena kalau properti apa yang diselamatkan, maka kita melakukan dasar perhitungannya dari Jakartanya berapa, ya kan? Bukan dari biaya membentuk atau membangun sebuah bendungannya, ya. Oke, itu perbedaannya. Ini saya sekaligus bahas 3 perbedaan dari metodenya. Ya, kenapa Pak nggak disebut preventive expenditure padahal dia tadi di state oleh videonya mencegah terjadinya banjir. Gitu ya. Oke. Nah, konteks yang menjadi garis atau pembeda antara replacement dengan preventif adalah sebenarnya ada satu statement ya yang mungkin teman-teman perlu ingat-ingat ya di depan di sini ya. Sepertinya ada tadi penjelasannya. Oke. Ada satu kata kunci yang menurut saya menjadi pembeda ya. Oke. Ya, lihat di sini ya. Preventive expenditure atau defensive expenditure approach ya adalah misalnya melihat seberapa banyak yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan pencegahan peningkatan kerusakan akibat sama ya di sini. Nih, lihat. Pendekatan ini bisa dilihat dari penilaian substitusi permintaan terhadap proteksi lingkungannya. Ya, jadi di sini kita lihat ya, kita memperhitungkan proteksi lingkungannya, apa yang kita lakukan ya terhadap alamnya gitu ya. Jadi distingnya tipis di situ. Ya, hati-hati teman-teman ya. Secara umum merujuk pada metode bla 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 biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan. Kalimatnya adalah mencegah terjadinya degradasi lingkungan. Kalau bikin bendungan, degradasi lingkungannya masih terjadi atau enggak? Pertanyaannya. Ubaidah. Kita bikin bendungan, masih terjadi enggak degradasi lingkungannya? Masih, Pak. Masih. Selesai enggak masalah degradasinya? Enggak. Ya kan? Ya tetap aja kalau hujan longsor di daerah hulu, tetap aja kalau hujan airnya run off-nya tinggi karena bendungan ya hanya fungsinya hanya menahan saja. Makanya saya sebut itu sebagai replacement saja. Ya, kalau preventif kita berbeda. Kalau preventif ini ada kalimat untuk ya memproteksi lingkungan, mencegah terjadinya degradasi. Ini yang paling penting. Ya. Oke, sebentar. Silakan, Dok. Kamu mau keluar. Oh, sama power bank-nya bukan? Oke, ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Hati-hati ya. Walaupun memang tipis-tipis perbedaannya, tapi memang aktivitasnya cukup berbeda dan esensi dari metode ini sebenarnya berbeda. Kenapa sih sampai harus ada 3 metode ini gitu di dalam Everything Behavior Method? Oke. Saya rasa cukup untuk pemaparan saya. Terima kasih teman-teman. Kalau memang nanti ini videonya bisa saya share, PPT biasanya saya akan share di grup ya supaya teman-teman bisa mengulang-ulang lagi videonya, mempelajari lagi karena kalau di dalam konteks PDF tadi kayaknya kan nggak bisa di running ya videonya. Oke? Ya. Makasih. Ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Cukup? Ada yang mau ditanyakan? By the way, saya mau tanya dong, ada yang tinggalnya di Boyolali nggak? Di kelompok ini. Boyolali, ada? Nggak ada sebenarnya, Pak. Nggak ada. Klaten? Klaten ada?
Nggak ada Pak, Klaten kayak Nggak ada. Solo? Nggak ada juga. Paling dekat kayak itu Pak, Magelang nggak ya Bang? Purworejo, Magelang gitu. Magelang. Ya, kalau Solo, Klaten kayak nggak ada. Nggak ada ya. Magelang siapa yang Magelang? Siapa? Arif ini Magelang apa enggak ya? Dinda. Oh, Dinda. Dinda ya, oke. Sip, makasih. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Karena kebetulan akhir tahun ini saya kemungkinan akan datang ke seputaran Boyolali, Klaten, Solo, gitu, untuk mau ngecek layanan sumber daya alam berupa tadi ya water catchment area di sekitar kaki Gunung Merapi bagian tenggara. Jadi untuk kita sama-sama, kalian tahu Umbul Ponggok? Tahu Umbul Ponggok nggak? Tahu lah ya, stan sering tuh ada aktivitas di situ tuh teman-teman ini apa PKL ya, bukan PKL apa KKN. Umbul Ponggok tahu tempat wisata. Oh itu Klaten yang kayak ya, di Klaten. Ya, yang di Klaten, yang dikelola oleh BUMD-nya terbaik kalau nggak salah. Terbaik dan setahu saya sistem keuangannya dibantu oleh STAN kemarin. Apa nih? Oh, udah habis waktunya kali ya. Oke. Makasih teman-teman semua. Nanti kita cerita lagi lebih panjang mengenai bagaimana pemanfaatan alam untuk konteks pengelolaan kekayaan negara ya. Makasih, saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama.